Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat pelajar semua. Ya, salam semangat untuk sahabat pelajar semua dan semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap selalu semangat dalam belajar. Sahabat yang berbahagia, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang pengolahan data, yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel. Untuk pertemuan ini kita juga masih akan belajar matematika, yaitu pengolahan data. Pada pertemuan ini kita akan belajar membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Jadi nanti akan ada sebuah tabel dan kita nanti akan membaca dan menafsirkan tabel tersebut untuk menjadi sebuah data. Sahabat belajar yang hebat, agar sahabat semua bisa memahami dengan baik, saya sarankan untuk melihat atau menonton video pembelajaran ini sampai selesai. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk sahabat semua untuk tekan tombol like and subscribe agar sahabat semua bisa selalu mendapatkan video-video terbaru dari kami. Sahabat yang berbahagia, membaca data itu dapat diartikan sebagai menyebutkan informasi yang tertulis pada tabel tersebut. Jadi informasi yang ada di dalam tabel, informasi yang sudah tertulis di dalam tabel itu kemudian kita mengolahnya sehingga itu dinamakan dengan membaca data dalam bentuk tabel tersebut. Kemudian menafsirkan data itu dapat diartikan sebagai menemukan informasi lain mengenai data tersebut yang tidak tertulis pada tabel. Jadi informasi-informasi yang ada di dalam tabel tetapi tidak tertulis secara langsung di dalam tabel, nah nanti data tersebut, data yang ada dalam tabel tersebut akan kita tafsirkan bersama. Sahabat belajar yang hebat, untuk lebih jelasnya, mari bersama kita langsung saja masuk ke pembahasan kita. Yang pertama, kita perhatikan ada sebuah tabel di situ, tabel data nilai matematika siswa kelas 4. Dari tabel tersebut, kita akan belajar atau mencoba untuk membaca data atau menyebutkan informasi pada tabel tersebut. Untuk lebih mudahnya, kita harus memperhatikan dengan seksama tabel yang ada di situ, yaitu tabel nilai matematika siswa kelas 4. Langkah yang pertama untuk membaca tabel yang ada di situ, kita harus memperhatikan judul yang ada di sini. Judul tabel di sini yaitu adalah nilai matematika siswa kelas 4. Kemudian yang ada di dalam tabel ini ada kolom nilai dan juga ada kolom banyak siswa. Setelah kita memperhatikan itu, kita bisa membaca, kita bisa menyebutkan informasi yang ada di dalam tabel ini. Yang pertama, kita bisa lihat di sini ada nilai 70, kemudian di sini ada banyak siswanya adalah 4. Maka kita bisa membuat kalimat dari pernyataan nomor 1 itu bahwa siswa kelas 4 yang mendapat nilai 70 berjumlah 4 siswa. Jadi siswa kelas 4 yang mendapatkan nilai 70, di situ ada 4 siswa. Itu sudah sesuai dari yang tertulis pada tabel tersebut. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat di sini, nilai yang kedua itu adalah 75, kemudian jumlah siswanya ada 5. Kita bisa membuat kalimat di situ. Siswa kelas 4 yang mendapat nilai 75 berjumlah 5 siswa. Tentu saja ini sudah sesuai dengan tabel yang ada di sini. 75, nilai 75 ada 5 siswa. Kemudian selanjutnya yaitu nilai 80 ada 3 siswa. Agar lebih bervariatif, kita bisa menggunakan kalimat yang lain di situ. Kita balik, jumlah siswa kelas 4 yang mendapat nilai 80 ada 3 siswa. Jadi kalimatnya bisa dibalik atau bisa dirubah, tetapi isinya tetap sesuai dengan
yang ada di dalam tabel tersebut. Kemudian data yang keempat, kita lihat ada nilai 90, kemudian ada jumlah siswanya adalah 7. Kita buat kalimat yang lain lagi, dengan kalimat yang lain, dengan redaksi yang lain. Ada 7 siswa dari kelas 4 yang mendapatkan nilai 90. Ada 7 siswa di sini, dari siswa kelas 4, ini adalah siswa kelas 4, yang mendapatkan nilai 90. Nah, tentu saja ini juga sesuai dengan apa yang ada di dalam data tersebut. Kemudian yang kelima, kita bisa dapatkan juga informasi di situ. Terdapat 6 siswa yang mendapatkan nilai matematika 100. Ada 6 siswa yang mendapatkan nilai 100. Dan itu juga sudah sesuai dengan data yang ada di dalam tabel. Sahabat pelajar semua, jadi untuk redaksi yang ada di sini, kita bisa menggunakan variasi redaksi yang lain. Tetapi intinya isi dari redaksi itu adalah sesuai dari apa yang ada di dalam tabel tersebut. Itu adalah membaca data atau menyebutkan informasi yang ada pada tabel. Kemudian selanjutnya kita amati juga tabel di situ, dan kali ini kita akan mencoba menafsirkan data atau menemukan informasi yang tidak tertulis secara langsung pada tabel tersebut. Kita perhatikan tabel ini adalah tabel nilai matematika siswa kelas 4. Tentunya menafsirkan dengan membaca itu sedikit berbeda. Menafsirkan akan lebih sulit karena di situ menemukan informasi yang secara langsung atau secara tidak langsung tidak tertulis pada tabel. Sementara tadi membaca itu sudah tertulis yang ada di dalam tabel. Kita perhatikan dengan seksama tabel yang ada di situ. Kemudian setelah itu kita perhatikan dari setiap baris yang ada di situ. Kita bisa mendapatkan yang pertama yaitu nilai terendah yang diperoleh siswa kelas 4 adalah 70. Jadi kalau kita bandingkan dari nilai-nilai yang ada di sini, nilai yang terendah di sini adalah nilai 70. Ini juga sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam tabel. Walaupun secara tidak langsung ini tidak disebutkan di dalam tabel tersebut. Kemudian informasi yang kedua yang bisa kita temukan yaitu adalah nilai tertinggi yang diperoleh siswa kelas 4 adalah 100. Kalau tadi nilai terendahnya adalah 70, maka di sini nilai yang paling tinggi itu adalah nilai 100. Dan data ini juga sudah sesuai dari apa yang ada di dalam tabel. Kita perhatikan kembali, kemudian kita bisa dapatkan informasi yang ketiga, yaitu nilai yang paling banyak diperoleh siswa kelas 4 adalah 90. Kita perhatikan jumlah siswa yang ada di sini. Dari jumlah siswa di sini yang paling banyak yaitu adalah 7. 7 ini adalah nilai 90. Maka kita bisa membuat kalimat dengan seperti ini. Bahwa nilai yang paling banyak diperoleh yaitu adalah nilai 90. Kemudian selanjutnya nilai yang paling sedikit diperoleh siswa kelas 4 adalah 80. Kita bisa perhatikan, yang paling sedikit yang berada di sini yang diperoleh adalah 3. 3 di sini adalah nilai 80. Maka nomor 4 ini juga sudah sesuai, bahwa nilai yang paling sedikit diperoleh siswa kelas 4 adalah nilai 80. Kemudian yang kelima, jumlah siswa kelas 4 adalah 25. Kita bisa jumlahkan di sini, jumlah siswa di sini tidak ada jumlahnya, maka kita bisa menghitungnya. Tidak tertulis di sini jumlahnya, tapi kita bisa menemukannya. 4 tambah 5, 9, tambah 3, 12, tambah 7, 19, dan ditambah 6 adalah 25. Maka nomor 5 ini sudah tepat.
bahwa jumlah siswa kelas 4 di situ adalah 25. Kemudian selanjutnya kita juga bisa mendapatkan informasi yang lain, yaitu yang nomor 6, jumlah siswa yang mendapatkan nilai 90 lebih banyak dibandingkan siswa yang mendapatkan nilai 100. Kita lihat di sini nilai 90 itu ada 7 siswa, kemudian nilai 100 itu adalah ada 6 siswa. Jadi nilai 90 itu jumlah siswanya lebih banyak dibandingkan dengan siswa yang mendapatkan nilai 100. Sahabat belajar yang hebat, dari informasi-informasi ini, tentunya informasi ini tidak tertulis secara langsung yang berada di dalam tabel. Tetapi kita bisa menemukan informasi-informasi ini dari tabel tersebut. Itulah yang dinamakan dengan menafsirkan tabel data. Sahabat belajar yang hebat, itu adalah bagaimana cara membaca dan menafsirkan tabel data. Sahabat belajar yang hebat, demikian yang bisa kita bahas bersama, yang bisa kita pelajari bersama. Semoga sahabat semua senantiasa diberikan kemudahan dalam belajar, dan untuk sahabat semua tetap selalu semangat dalam belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.